Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara yang semakin dekat, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi didampingi Wakapolres Kompol Jimmy Herianto melakukan peninjauan langsung ke tempat sejumlah pemungutan suara di tempat terpencil rawan bencana. Pengecekan langsung ini untuk memastikan bahwa seluruh pendistribusian logistik pemilu bisa sampai di tujuan. Keberadaan TPS ini berada di wilayah Desa Panduman dan Suco Pangepok, Kecamatan Jelebuk, dan Desa Andongrejo, Bandi Alit, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember. Medan pegunungan menyusuri sungai dan jalan berbatu, mempersulit akses ke lokasi TPS terpencil tersebut. Selain itu, kondisi wilayah yang terpencil membuat alat komunikasi terganggu, termasuk sinyal komunikasi seluler dan juga listrik. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Polres Jember melakukan peninjauan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara di tempat terpencil yang rawan bencana. Kali ini kita telah terhubung dengan Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Selamat siang, Pak Bayu. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Bayu, dapat diceritakan, Pak, bagaimana kondisi tempat TPS yang terpencil dan rawan bencana di sana, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kami sampaikan informasi bahwa di Kabupaten Jember terdapat 7.706 TPS. Dari jumlah tersebut ada 6 TPS yang masuk kategori rawan, yaitu yang berada di Desa Bande Alit, Kecamatan Tempurrejo. Kondisi di sana kerawanannya adalah terkait dengan kondisi demografi ataupun kondisi alam. Ketika cuaca hujan, maka lokasi yang berada di Desa Bande Alit tersebut akan sulit dijangkau menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dan dimungkinkan apabila hujan turun dalam intensitas yang cukup tinggi bisa menyebabkan longsor di daerah tersebut. Baik, Pak Bayu, kemudian bagaimana, Pak, distribusi logistik pemilu yang dilakukan di wilayah itu, Pak? Kami telah berkoordinasi dengan KPUD Kabupaten Jember. Untuk lokasi TPS tersebut nanti akan disediakan kuda karena ini mengacu kepada evaluasi tahun-tahun sebelumnya maupun pada kegiatan Pilpres di 2019 yang lalu. Bisa dicapai dengan menggunakan transportasi kuda, ini akan lebih efektif. Jarak tempuh hanya kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit ketika menggunakan transportasi kuda. Tetapi apabila menggunakan kendaraan roda 4, itu harus memutar dengan jarak tempuh hampir mencapai 2 jam. Demikian. Baik, Pak, dengan medan yang sulit seperti itu, Pak, bagaimana personil yang terlibat dalam pendistribusian logistik, Pak? Maksud kami, berapa banyak personil yang dilibatkan, Pak? Ya, sesuai dengan arahan dari Mabes Polri dan juga Polda Jawa Timur untuk daerah dengan kategori rawan, kami menempatkan 2 personil mengawasi maksimal 4 TPS. Dan ini kami sudah berikan arahan secara khusus kepada personil yang melaksanakan tugas pada TPS-TPS yang terpencil untuk bisa mengantisipasi terkait dengan kondisi demografi dan juga cuaca yang ada di sana. Kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan apel pergeseran pasukan di tanggal 12. Alhamdulillah cuaca kemarin cukup baik. Sehingga laporan anggota di lapangan saat ini mereka sudah berada di lokasi desa TPS yang berada. Sehingga alhamdulillah tidak ada kendala, mereka siap insya Allah melaksanakan pengamanan pada tahapan pungut dan hitung suara esok hari. Baik, Pak, kemudian apa antisipasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Jember dalam pendistribusian logistik pemilu mengingat kondisi alam di sana yang rawan bencana dan juga berada di TPS yang terpencil, Pak? Silakan, Pak Bayu. Ya. Tentunya kami harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya karena lokasi Bande Alit ini juga berada di Taman Nasional Meru Betiri, sehingga kami juga melaksanakan koordinasi dengan pengelola Taman Nasional tersebut. Kemudian juga kami melibatkan rekan-rekan dari jajaran TNI, kemudian KPU juga, serta pemerintah daerah agar sama-sama mengantisipasi berbagai kemungkinan kerawanan yang akan terjadi. Khusus untuk di Desa Bande Alit tersebut, semua logistik
baik itu surat suara, kotak suara, kita lapisi dengan plastik untuk mengantisipasi cuaca apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca dari panas menjadi hujan. Karena memang kondisinya juga berada di kawasan hutan, cuaca memang seringkali berganti tanpa kita tanpa kita bisa prediksi, kira-kira seperti itu. Baik Pak, mengingat medan pegunungan dan jalan sempit berbatu serta licin, kemudian mempersulit akses ke lokasi. Selain roda 4 Pak, alat transportasi apa saja yang bisa dipakai untuk sampai ke lokasi? Ya, roda 2 masih memungkinkan, tapi harus menggunakan jenis kendaraan motor trail. Kalau kendaraan matic kemungkinan akan sulit karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan seperti itu. Baik Pak Bayu, sebagai Kapolres Jember Pak, imbauan apa yang dapat Bapak sampaikan kepada warga agar bersemangat dalam mengikuti partisipasi pemilu 2024 ini? Silakan Pak Bayu. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, besok adalah tanggal 14 Februari 2024, hari yang ditetapkan sebagai hari pungut suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, kami berharap bisa hadir, datang di TPS, memberikan suaranya untuk memilih pemimpin bangsa kita 5 tahun ke depan. Siapapun yang nanti terpilih itu adalah pilihan rakyat, dan yang paling utama kita harus selalu tetap guyup, rukun sebagai sesama warga negara Indonesia dan tentunya keluarga besar di Kabupaten Jember. Kemudian kami juga menginformasikan pada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum valid, kemudian berita-berita yang mungkin juga bersifat hoax, ujaran kebencian yang mengarah kepada intoleransi, radikalisme, dan juga anarkis. Ini kami terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dan juga dialog dengan seluruh pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Jember agar berjalan secara aman, lancar, dan kondusif. Baik, terima kasih Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gemunagi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Pak. Salam presisi Mbak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.